Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di ruang cerita bersama kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Kak Rafif akan bercerita dengan judul cerita Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kak Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafif Adinata Al-Kafi atau biasa dipanggil Kak Rafif. Teman-teman, Kak Rafif ingin bercerita dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Biar teman-teman di rumah tidak penasaran lagi, kita mulai ya ceritanya. Nabi Sulaiman telah membangun Baitul Maqdis dan selesai ibadah haji. Ia pergi ke kota Yaman. Setibanya di perjalanan, ia bertemu dengan semut-semut yang ingin masuk ke rumah. Ayo cepat, nanti kita diinjak sama para pasukan Raja Sulaiman. Ayo cepat, kata para semut. Apa ya kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, tentu kami tidak akan menginjakmu. Jangan khawatir, kami tidak akan menginjakmu. Tenang saja. Terima kasih yang mulia, kata semut. Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan ke kota Yaman. Ketika sampai di kota Yaman, ibu-ibu kota Yaman memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber mata air di tempat yang kering dan tandus. Nabi Sulaiman marah dan mengancam burung hudhud karena tidak hadir di perjalanan. Nabi Sulaiman akan menghukum burung hudhud. Ternyata burung hudhud tidak hadir karena ia pergi ke suatu tempat. Suatu tempat itu sangat megah dan indah. Tempat itu bernama Negeri Sabah. Negeri Sabah dipimpin oleh Ratu Balqis yang duduk di tahta yang indah. Kata burung hudhud, maafkan aku yang Baginda, aku ingin memberikan Baginda informasi yang cukup penting. Dijawablah oleh Nabi Sulaiman. Apa informasinya? Jika cukup penting, aku tidak akan menghukummu. Jika tidak penting, aku akan menghukummu hidup-hidup. Siap Baginda. Tadi aku ke Negeri Sabah. Negeri Sabah dipimpin oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis dan rakyatnya sedang menyembah matahari. Dia melakukan penyembahan matahari. Dijawablah oleh Nabi Sulaiman. Wah, informasimu cukup penting. Aku tidak akan menghukummu. Pasukanku, ambilkan pena dan kertas. Ternyata Nabi Sulaiman ingin menulis satu surat. Surat itu berisi, hai Ratu Balqis dan rakyatmu, ini aku Raja Sulaiman. Tahukah kalian adalah orang yang kafir. Kalian dipimpin oleh setan. Cepat sembahlah Allah, jika tidak aku akan memerangimu. Nabi Sulaiman berkata kepada burung hudhud, ini burung hudhud, sampaikanlah di tangan Ratu Balqis. Jika selesai, kau harus kembali lagi ke sini. Dijawablah oleh burung hudhud, siap Baginda. Burung hudhud terbang ke Negeri Sabah. Dan surat itu jatuh ke tangan Ratu Balqis. Ratu Balqis pun terkejut.
"Wah, apa ini?" kata Ratu Balkis. Ini adalah satu surat." Ratu Balkis menyuruh penasehatnya untuk membacakan. Dibacalah oleh penasehat. "Hai Ratu Balkis, ini aku, Sulaiman. Tahukah kalian adalah orang yang kafir yang dipimpin oleh setan. Cepat sembahlah Allah, jika tidak aku akan memerangimu." "Wah, kurang ajar sekali Sulaiman ini," kata penasehat itu. "Kita perangi saja yang mulia," kata penasehat. Dijawablah oleh Ratu Balkis, Tidak perlu." Ratu Balkis masih kepikiran dengan isi surat tersebut. Ratu Balkis mengumpulkan semua rakyatnya. Kata Ratu Balkis, "Hai rakyatku, kita akan pergi ke Baitul Maqdis. Siapkanlah prajurit kita yang ramai dan tentram." Berangkatlah Ratu Balkis dan rakyatnya. Prajurit Baitul Maqdis mengetahui bahwa Ratu Balkis dan rakyatnya ingin ke Baitul Maqdis. "Izinkan hamba yang mulia, hamba ingin memberi informasi. Ratu Balkis dan rakyatnya ingin ke hadapan yang mulia." Dijawablah oleh Nabi Sulaiman, "Jika Ratu Balkis telah sampai, izinkanlah dia masuk." "Siap Baginda," kata prajurit tersebut. Kata Nabi Sulaiman, "Siapa di sini yang bisa memindahkan tahta dan kekuasaan Ratu Balkis?" Dijawablah oleh jin, "Saya Baginda, saya bisa memindahkannya sebelum Ratu Balkis sampai ke sini." "Wah, hebat sekali kamu. Ayo buktikan kalau kamu memang bisa." Tapi ada yang lebih hebat lagi dari jin. "Saya Baginda, saya bisa memindahkan tahta dan kekuasaan Ratu Balkis sebelum Baginda mengedipkan mata." "Wah, hebat sekali kamu. Ayo cepat buktikan." Nah, sampailah tahta dan kekuasaan Ratu Balkis. Pung, pung. Ratu Balkis telah sampai. Ratu Balkis telah sampai. Nah, masuklah Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun berkata, "Wah, indahnya istana ini. Istana ini terbuat dari emas. Wow, indah sekali kekuasaan Allah." Nabi Sulaiman membuat satu istana yang terbuat dari kaca, yang di bawahnya lautan yang berisi hewan-hewan laut. Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis, Tunggu, duduklah di sini sekejap Ratu. Aku akan pergi sebentar." Nabi Sulaiman pergi ke istana kacanya. Dan Ratu Balkis duduklah di tahtanya. Ratu Balkis tidak tahu bahwa yang didudukinya itu adalah tahtanya. Prajurit berkata, Ratu disuruh Raja Sulaiman untuk ke istana kacanya." Ratu Balkis pun terkejut. "Wah, adakah istana yang terbuat dari kaca?" Ratu Balkis telah sampai di pintu istana kaca Nabi Sulaiman. "Wow, sungguh indah pintu ini. Apabila aku memasukinya, pasti lebih indah lagi." Ratu Balkis masuk istana kaca Nabi Sulaiman. Ratu Balkis terkejut dan takut bahwa dia tidak tahu bahwa di bawahnya itu adalah kaca
Dia takut untuk menurunkan bajunya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Tidak perlu khawatir, Ratu. Ini istana terbuat dari kaca yang tebal. Ratu tidak perlu takut." Ratu Balkis pun berkata, "Ratu Balkis, memintalah ampunan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratu Balkis pun menurut. Ratu Balkis bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah. "Ampuni hamba ya Allah, hamba ingin bertaubat." Nah, akhirnya Ratu Balkis menjadi kaum muslimin. Nah, selesai deh ceritanya teman-teman. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah: satu, kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh mendustakan Allah. Sekian ya cerita dari Rafif. Rafif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itulah tadi cerita dari sahabat kita Kak Rafif. Sekarang Kak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Hewan apakah yang menyampaikan pesan kepada Ratu Balkis? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua yang menunaikannya. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.